Shalom Jemaat BCS Surabaya dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersyukur karena kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan sama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus namanya. Karena itu saudara-saudara, mari dengan penuh sukacita kita mau datang meresponi undangan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Ibadah Minggu Advent yang keempat ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Turunlah kiranya atas setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari arahkan hati kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan Dia. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Dia, Yesus Kristus Tuhan. Alam semesta Yesus Kristus Tuhan,
Raja di atas segala raja, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat. Dialah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan dari umatnya. Karena itu mari umat Tuhan, sama-sama kita mau terus sembah Dia, sama-sama kita mau terus puji Dia, Sang Raja yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kepadamu saja ya Tuhan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang termanis, nama Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya pribadi yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami. Kami mau terus datang memuji akan kebesaran nama-Mu. Kami mau terus datang dan sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena ketika kami semakin mendekati hari di mana kami akan merayakan kelahiran-Mu, semakin kami menyadari betapa besar karya-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Karya keselamatan bagi setiap kami orang-orang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau rela datang ke dalam dunia yang kotor dengan segala keberdosaan ini. Terima kasih karena Engkau lahir untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang masih terus kami nantikan akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya itu. Dan kami percaya bahwa sampai dengan seterusnya Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup setiap kami umat manusia. Karena itu ya Tuhan, di hari ini ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepadamu, kami mau terus untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau terus datang dan menyembah Engkau, memuji, memuliakan Engkau, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Mari dengan penuh sukacita, ketika kita surga sudah bergema, berita kelahiran Yesus Kristus disampaikan bagi umat manusia. Mari umat Tuhan, Dia pribadi yang lahir dan akan
Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua. Hanya bagi satu nama, nama penebus. Tuhan yang akan terus kita muliakan dan tinggikan. Mari bersama-sama kita mau ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita punya Tuhan yang datang ke dalam dunia ini. Dia Tuhan yang paling mengerti apa yang saat ini engkau dan saya alami. Dia Tuhan yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Dia Tuhan yang pernah ada di dunia ini. Sehingga Dia Tuhan yang tahu betul bagaimana perasaan manusia. Dialah pencipta kita, Dia mengetahui apa yang menjadi pikiran kita, apa yang mungkin juga menjadi pergumulan kita. Dia seperti gembala yang baik dan kitalah kawanan domba Allah. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita mau terus mendekat kepadanya. Kita mau katakan bahwa Engkau gembala yang baik, yang sekalipun kami ada dalam lembah kekelaman, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun kami ada dalam masa sulit seperti ini, Engkau masih mau menyertai dan menuntun kami lewat firman-Mu. Mari datang di hadapannya, katakan Engkau gembala yang baik.
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita masuk di dalam doa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, di dalam keterbatasan dan di dalam segala kelemahan hamba-Mu, tapi tetap kami ingin merenungkan firman Tuhan dan biarlah ini boleh memberikan kami satu encouragement, satu kekuatan dan dorongan supaya kami benar-benar boleh bangkit dan semuanya itu karena kami boleh lebih mengenal Tuhan, khususnya dalam renungan yang akan kami renungkan sama-sama. Bapa, dengarkanlah doa kami, karena hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus yang sangat mencintai kami masuk dalam doa. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ingin sekali mengajak kita melihat bagian firman Tuhan, yaitu dari Yohanes 10. Yohanes 10 kita akan lihat mulai ayat ke-7 sampai ke dalam ayat 18. Memang agak panjang, tapi mari kita lihat sama-sama. Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 18 demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, supaya mereka dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Berbicara gembala, maka kita akan melihat itu adalah sebuah pekerjaan yang umum pada waktu itu. Malah kalau kita mau bikin sedikit pikiran yang menyimpang dari nats ini, kalau dikatakan Tuhan Yesus selama ini bekerja sebagai tukang kayu misalnya, atau menolong ayahnya atau ayahnya secara jasmani, yaitu Yusuf, yaitu pekerjaannya sebagai tukang kayu, malah itu sebetulnya yang kurang umum. Yang umum adalah orang yang bekerja sebagai gembala. Tetapi di sini menarik, di dalam kekuasaan Rom dan terhadap orang-orang Israel yang ada di sekitar Yerusalem, maka di sana ada dua macam rupanya yang dibilang gembala. Yang pertama adalah ditulis di dalam bagian nats kita baca tadi. Ya, itu adalah orang-orang gembala yang merupakan gembala bayaran.
Nah, ini ditujukan kepada orang yang bukan menjadi pemilik. Jadi dia menjadi orang yang hanya bekerja menggembalakan domba-domba orang lain, sehingga bagi mereka pokoknya domba-domba itu tidak mati kelaparan. Berarti di sini mereka tidak lagi memikirkan apakah domba-domba itu mengalami sesuatu yang terbaik atau hidupnya itu menjadi begitu sehat. Tidak sampai ke sana mungkin. Dan mereka mungkin hanya berpikir pokoknya domba-dombanya tidak mati. Dan yang menarik lagi, lebih daripada memikirkan dombanya, nah yang dibilang gembala bayaran ini, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sehingga misalnya ada datang musuh atau misalnya ada datang binatang buas, maka larilah gembala ini karena memang dia tidak peduli terhadap domba-domba yang sebetulnya memang bukan miliknya. Di sini kalau kita melihat lebih jauh, Tuhan Yesus menyatakan ada gembala yang kedua. Nah, gembala kedua ini adalah gembala yang memiliki domba-dombanya. Dia termasuk di dalam nas yang kita baca di dalam Yohanes 10, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus inilah tipe gembala yang kedua, yaitu yang memiliki domba-dombanya. Dan di dalam perikop ini jelas bahwa Tuhan Yesus menguraikan bagaimana hubungan dia dengan domba-dombanya. Dan itu seperti apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita lihat dari bagian ini, kita juga harus melihat bagian lain. Bagaimana Tuhan Yesus melayani orang-orang lain, khususnya para murid yang dia gambarkan. Dia sebagai gembala dan orang-orang lain atau murid itu dijadikan sebagai domba-dombanya. Lebih jauh lagi di sini dari nats yang kita baca, Tuhan Yesus berkata bahwa dia juga merupakan pintu ke domba-domba itu. Jelas itu ada di dalam ayat ke-7. Nah, apa maksudnya? Mungkin kita bisa bayangkan bahwa kalau di sini ada sekumpulan para domba, maka mungkin dikelilingi oleh tembok atau pagar yang cukup kuat, dan di situ ada satu pintu di mana nanti domba itu akan masuk atau keluar. Dan disitulah Tuhan Yesus berkata, dia berada di pintu itu. Jadi dengan kata lain, selain domba keluar masuk, maka di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia yang akan melindungi kalau domba-domba itu sudah berada di dalam. Dan di sini melindunginya itu, jelas kalau dalam ayat 7 dikatakan terhadap binatang buas misalnya. Atau kalau kita lihat di dalam ayat 11, maka Tuhan Yesus berkata, dia juga melindungi dari para pencuri. Jadi kalau kita melihat di sini, Tuhan Yesus betul-betul memperhatikan para dombanya dan domba itu memang dijadikan kepunyaan dari dia sendiri. Sekarang kita masuk ke dalam ayat dalam 11 sampai dengan 15. Di sini Tuhan Yesus menyatakan bagaimana dia melindungi domba-dombanya. Itu terhadap siapapun. Terhadap binatang apapun, dia akan lawan sampai dikatakan dia siap kalau harus mati demi melawan penjahat-penjahat itu. Di sini dia siap mati, dengan kata lain, terhadap domba-dombanya dia akan lindungi, juga termasuk bagaimana dia siap berkorban untuk menanggung sehingga para domba itu akan menjadi selamat. Oleh karena itu dalam perikop yang kita baca tadi, maka di sini Tuhan Yesus katakan dia adalah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik adalah gembala yang pertama, dia yang memiliki domba-domba itu, dan untuk itu yang kedua, gembala yang baik adalah dia betul-betul melindungi para dombanya. Untuk lebih jelas, kita bisa bandingkan ini sebenarnya dari Mazmur pasal 23. Jelas di sini pemazmur berbicara, yaitu Daud, yaitu bagaimana dia membagikan pengalaman-pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhannya. Di sini Daud berkata bahwa dia sebagai domba dan Allah sebagai gembalanya. Jadi kalau di dalam Yohanes 10 Tuhan Yesus gambarkan dia sebagai gembala dan para murid atau orang lain sebagai dombanya. Di sini dalam Mazmur 23 Daud membalik. Yaitu dia berbicara sebagai domba, sedangkan Allah yang dalam perjanjian baru merupakan pekerjaan atau peran Tuhan Yesus itu dinyatakan sebagai gembala.
Di dalam Mazmur ini kita melihat ada satu pengalaman yang dialektikal. Maksud saya begini, ada dua sudut yang akan kita lihat. Yang pertama kita melihat ada sudut, kembali dalam Mazmur 23 ini, ada sudut di mana para domba itu mengalami saat-saat yang sangat indah bagi mereka. Sangat indah, di mana para domba itu betul-betul bisa mengalami tindakan-tindakan yang dilakukan oleh gembalanya di tempat yang sangat menyenangkan. Ini sudut yang pertama. Dan di dalam Mazmur itu sudut ini dikatakan sebagai tempat di mana itu berada di dalam satu rumput atau lapangan rumput yang hijau. Dan di situ dikatakan bagaimana ada air yang tenang sehingga jiwa dari para domba ini betul-betul merasa dapat disegarkan. Nah, kalau kita berbicara domba itu merasa perasaannya itu bisa disegarkan. Ternyata memang binatang itu punya perasaan. Saya memberikan perbandingan terbalik sekarang. Saya pernah berada di salah satu kota dan di sana saya diajak oleh orang yang ada di kota itu pergi ke satu pasar. Di mana pasar itu menjual binatang-binatang yang nanti kelak akan dipotong dan dimasak atau segalanya sehingga menjadi makanan bagi penduduk di sana. Dan yang menarik di pasar itu, misalnya di sana ada anjing yang dibiarkan nanti kalau ada orang yang mau beli, maka anjing itu dipotong. Nah, misalnya juga ada kambing atau binatang yang lain, ada domba yang nanti kalau ada orang yang mau beli baru dipotong. Menariknya di pasar itu, yaitu binatang yang akan dipotong itu sengaja dilakukan oleh para penjual itu, yaitu dengan memotongnya di depan kawanan lain yang tidak dipotong. Jadi misalnya ada sekumpulan anjing misalnya, terus ada seseorang mau beli salah satu anjing yang dia sudah tunjuk. Nah, anjing itu akan dipotong. Sebelumnya mungkin dipukul kepalanya dulu kalau anjing ya. Nah, pada waktu dilakukan pemukulan dan pemotongan itu dilakukan di depan anjing-anjing yang lain. Nah, kalau binatang lain juga demikian. Itu dilakukan di depan binatang yang lain. Kenapa? Ternyata mereka berkata, binatang-binatang ini kalau dia melihat temannya yang satu dipukul dan dipotong, yang kedua dibunuh, yang ketiga demikian dan seterusnya. Maka secara psikologisnya binatang itu, dia itu menjadi lemah. Jadi merasa bahwa dia tuh satu kali kelak akan mengalami demikian. Sehingga binatang itu menjadi lemah. Lemah dalam arti pada waktu temannya itu dibunuh di depan dia tuh diam. Bahkan sampai akhirnya kalau ada orang yang memilih salah satu dari binatang itu, binatang yang terpilih itu tidak berontak, sama sekali tidak berontak. Jadi secara kejiwaan binatang itu, dia tuh sudah dituntun untuk satu kali kelak dia akan mengalami bahaya. Sehingga kita melihat di dalam pasar itu, nggak ada satupun binatang yang punya gairah atau sesuatu yang ikut menyenangkan, tapi semua diam. Nah, sekarang kalau kita lihat dari perbandingan ini, Tuhan Yesus berkata, sebagai gembala yang baik, dia betul-betul menyegarkan jiwa dari para domba itu. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus betul-betul melayaninya, bukan cuma sekedar makan atau sekedar jangan sakit atau sekedar pokok dia jangan mati. Tapi dia ingin para dombanya itu menikmati kebersamaan dengan gembala yang sangat baik. Sehingga merasa ada bukan saja aman, tapi juga ada perasaan nyaman. Dari sudut yang kedua kalau kita melihat, kalau tadi yang indah, maka yang kedua, rupanya pemazmur juga berkata, ada kadangkala domba-domba itu mengalami masa-masa kelam. Di situ dia katakan ada lembah kekelaman. Tetapi pada saat itu pun si gembala tidak berdiam diri. Sehingga pada waktu Daud menempatkan diri sebagai domba yang sedang berada dalam lembah kekelaman, dia tetap merasa bahwa dia tidak sendirian. Sehingga Daud berkata, tongkatmu. Tongkat itu bisa merupakan pukulan untuk mengingati kalau domba itu nakal. Atau tongkat itu mengarahkan kemana domba itu harus pergi.
Dan juga yang kedua, gadanya, yaitu satu alat di mana sang gembala akan melawan segala binatang kalau berani menerkam dia. Nah, di dalam lembah kekelaman ini pun sebagai orang yang menempatkan sebagai domba, Daud berkata, aku merasa ada aman, ada kehadiran dari Tuhan pada saat-saat mengalami kekelaman. Nah, kembali ke dalam Yohanes 10 ini, Tuhan Yesus berkata soal gembala yang baik. Di sini dia memakai bahasa manusia. Sekali lagi bahasa manusia untuk menggambarkan siapa sebenarnya dia. Nah, kalau kita berhenti di sini, mungkin kita bilang kalau Tuhan Yesus ditempatkan sebagai pendiri atau pemimpin agama misalnya pada waktu itu. Karena kita bicara pemimpin atau pendiri agama lain. Apakah peran mereka juga sama seperti yang Tuhan Yesus katakan? Yaitu sebagai gembala kepada domba-domba yang percaya kepada dia sebagai pendiri atau pemimpin agamanya. Saya meyakini bahwa semua pendiri atau pemimpin agama, semua pasti mengasihi kawanan domba dari dia. Apapun agamanya atau siapapun orang itu, dia tetap berperan untuk melindungi para domba-dombanya. Tidak ada satu pun para pendiri atau pemimpin agama yang ada di dunia ini itu melakukan suatu kejahatan kepada dombanya. Paling tidak misalnya kita melihat, kalau misalnya para pendiri atau pemimpin agama ini berbuat jahat kepada dombanya, pasti tidak ada satupun yang mau menjadi pengikut. Tapi di sini kita melihat kenyataan dari agama apapun, siapapun pemimpinnya, dia akan menjadi gembala yang baik kepada dombanya, sehingga banyak domba-dombanya yang juga mengikuti para pemimpin-pemimpin yang tadi. Bahkan ada yang sangat fanatik, karena mereka merasakan juga gembalanya juga sangat baik. Nah, jadi di sini kalau kita berhenti, kita melihat Tuhan Yesus sebagai gembala yang melindungi, membuat aman para dombanya. Maka agama lain juga sama. Para pendiri dan pemimpin agamanya juga menempatkan diri sebagai gembalanya. Nah, kalau begitu sekarang timbul pertanyaan bagi kita. Masih adakah perbedaan antara Tuhan Yesus dengan para pendiri atau pemimpin agama yang lain? Maka di sini kita melihat ada satu yang sangat indah. Yaitu di dalam nas yang tadi kita baca. Tapi kita berhenti di dalam ayat 17 dan 18. Di situ Tuhan Yesus berbicara soal kematian dan kebangkitan dia. Tuhan Yesus bicara bahwa kematian dia tidak sama. Sekali lagi, kematian dia tidak sama dengan kematian semua orang yang ada di dunia. Baik dia pendiri atau pemimpin agama atau dia orang biasa, siapapun. Semua tidak akan bisa luput dari kematian. Dan itu terjadi kepada semua orang. Dan itu terjadi karena ketidakberdayaan dari orang yang mati itu. Sekali lagi, seandainya para pendiri atau pemimpin agama itu sama. Mereka juga tidak akan berdaya kalau berbicara soal kematian. Sebab kematian adalah roh yang dicabut dari seseorang tanpa dia mau. Mungkin kita bisa bilang secara gejala, melalui penyakit, melalui masa tua, atau bisa juga melalui kecelakaan. Apapun fenomena yang menjadi penyebab, tetap pada saat kematian itu ada, roh dicabut, tidak satu orang pun yang berdaya atau berkuasa terhadap kematian. Jadi di sini kita melihat tidak ada yang berdaya untuk lepas daripada kematian ini. Nah, berbicara kematian ini Tuhan Yesus bicara dalam ayat 17 dan 18, yaitu ada satu perbedaan yang sangat nyata tentang kematian Tuhan Yesus dengan kematian semua manusia, sekali lagi termasuk kepada pendiri dan pemimpin agama. Di sini Tuhan Yesus berkata bahwa dia mati bukan karena terbunuh, bukan karena dicabut, bukan karena direnggut, bukan. Tapi dia mati karena memang dia mau mati, dan dia mati karena memang dia rela mati. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kematian yang terjadi pada waktu itu dia akan sesuatu yang akan terjadi, kematiannya itu atas kemauannya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuktikan atas kemauannya sendiri?
Nah di sini Tuhan Yesus memang nggak berhenti berkata bahwa kematiannya akan terjadi dan titik. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, setelah kematian akan terjadi kebangkitan. Jadi kalau kita bertanya, bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatakan bahwa kematiannya Dia yang merelakan rohnya keluar, bukan karena dicabut di luar kuasa Dia, yaitu jawabannya Dia harus bisa bangkit kembali. Di sini kita melihat jelas sekali siapa di dunia ini, siapa sekalipun pemimpin atau pendiri agama atau siapapun penguasa yang sesudah mati dia bisa bangkit kembali. Disinilah hanya terjadi kepada Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus berkata kematiannya bukan kematian orang biasa yang dicabut tanpa daya. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kematian Dia adalah kematian yang berbeda karena itu atas kemauannya sendiri. Dan itu harus dibuktikan. Dengan sesudah kematian 3 hari Dia akan bangkit kembali. Nah berbicara kematian dan berbicara itu terjadi pada Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat di sini kalau Tuhan Yesus tidak mau mati atau tidak saatnya menurut Dia mati, maka hal itu tidak akan terjadi. Kita lihat pada waktu Dia bayi. Dia bayi secara manusia, papa mamanya itu orang biasa, rakyat biasa. Bahkan mungkin kalau kita bilang secara kelas sosial, mungkin middle low. Jadi bukan middle high atau penguasa, bukan. Orang yang mungkin kelihatannya lemah, Yusuf dan Maria. Nah di situ ada satu penguasa yang luar biasa, Herodes ingin membunuh dia. Pertahanan apa yang bisa dilakukan oleh papa mama secara manusia terhadap Tuhan Yesus? Tidak ada satupun. Dan pada waktu itu Herodes yang mau membunuh ini, untuk membuat pasti itu akan bisa terjadi, maka dia menyamaratakan semua bayi paling tidak umur 2 tahun dengan sebelumnya itu harus dibunuh. Jadi kita bisa bayangkan ada berapa ratus ribu atau mungkin juta-juta bayi yang pada waktu itu mati. Karena hanya Herodes mau sasarkan satu bayi Yesus ini yang harus mati. Tapi apa yang terjadi? Tidak, kematian itu tidak akan terjadi. Tidak dikirimkan kuasa lain atau kekuatan lain untuk melindungi Tuhan Yesus. Tidak ada. Jadi di sini kita melihat betapa hebatnya kekuasaan yang mau membunuh kalau belum saatnya. Padahal pada saat itu Tuhan Yesus bayi yang tidak berdaya. Tetap tidak bisa terjadi. Karena dia belum saatnya dan dia belum mau mati. Nah hal yang lain kita melihat Tuhan Yesus pada waktu pelayanannya sudah umur 30 tahun. Salah satu peristiwa dari sekian banyak peristiwa, yaitu di mana Tuhan Yesus diangkat naik ke atas satu seperti bukit yang persis di bawahnya ada tebing yang juram. Dan di situ mungkin ada ratusan orang yang ingin membunuh Tuhan Yesus dengan cara hanya mendorong Tuhan Yesus jatuh ke dalam tebing dan habis semuanya. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu Tuhan Yesus belum saatnya. Sehingga dia bisa keluar dari kerumunan orang banyak yang mau mendorong dia untuk mati. Tanpa satu orang pun yang bisa mengenali dia. Ini sekian yang luar biasa dari begitu banyak peristiwa. Tuhan Yesus mau dibunuh dan kalau bukan saatnya tidak bisa terjadi. Hal yang lain kalau Tuhan Yesus berkata sekarang aku memang saatnya mau mati. Itu pun gak bisa ditahan. Termasuk oleh orang yang dalam tanda petik sangat mencintai dia. Kita melihat ada satu peristiwa di mana pada waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus. Sesudah Petrus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan mati. Dan pada waktu itu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus jelas menarik tangan Tuhan Yesus dan berkata, nah tidak akan terjadi. Apakah Tuhan Yesus setuju dengan pendapat ini? Ternyata tidak. Bahkan begitu keras Tuhan Yesus menegur Petrus. Sampai Tuhan Yesus berkata kamu tuh iblis. Sebab yang ada dalam pikiranmu tuh pikiran manusia. Sebab kalau aku. Di situ dia mengatakan dengan istilah anak manusia. Mau mati. Tidak ada yang bisa melarang.
Dan kita melihat pada saat terjadinya orang-orang membunuh Tuhan Yesus. Di situ Tuhan Yesus berkata pada waktu orang-orang mengejek dia. Tuhan Yesus berkata dengan jelas, kalau aku memang mau untuk menghindari kematian dari salib ini, gampang bagiku. Aku tinggal berseru. Tentara surgawi akan turun, habis semuanya itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus berkata, tidak. Memang saatku sekarang. Memang aku mau mati. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mati bukan karena pihak luar, tapi karena dia sendiri yang mau mati. Sehingga dia berkata dengan istilah, aku memberikan nyawaku. Nah itu kembali, hanya bisa dibuktikan kalau dia bisa mengambilnya kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara gembala yang baik, di sini Tuhan Yesus mau menggambarkan dia yang melindungi para dombanya. Itu bukan cuma saat pada waktu dombanya itu hidup. Tetapi lebih jauh lagi. Yaitu sampai saat kematian pun. Dia akan tetap menjadi gembala dalam arti. Dia yang kalau orang-orang itu percaya kepadanya akan diselamatkan untuk masuk ke surga bersama dia di surga. Jadi dengan kata lain, gembala yang baik itu bukan stop cuma di dunia ini saja. Bukan cuma melindungi atau memberi nyaman pada waktu di dunia ini saja. Tapi kematian yang karena memang kemauan dia lakukan. Itu juga bisa berlaku kepada orang-orang percaya. Maka dia sebagai gembala yang baik itu sampai pada akhir hidup manusia. Yaitu melewati masa hidup di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan menghina atau tidak akan ingin memikirkan agama lain. Semua mempunyai pandangannya sendiri. Tetapi tidak satu pun pendiri atau pemimpin agama yang pernah mati dan bangkit lagi, apalagi berani mengklaim bahwa nanti orang-orang yang percaya kepadanya itu akan bisa diselamatkan. Tuhan Yesus melakukan ini. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah membuktikan dia mati dan bangkit. Jadi gembala yang baik itu bukan stop cuma pada waktu kita di dunia. Tetapi pada waktu kita mati pun dia akan tetap bersama kita dan kita bersama dengan dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara kematian itu adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kembali mungkin karena umur tua, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena penyakit. Kita lihat sekarang. Zaman pandemi ini, COVID-19 membuat begitu banyak orang menjadi korban. Orang-orang yang bukan jahat. Tetapi orang-orang yang baik pun itu tidak bisa menghindari dari kematian. Jadi kalau bagi saya, orang bertanya kepada saya, apa arti Tuhan Yesus sebagai gembala? Maka saya akan berkata, sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi yang nats kita baca tadi. Saya percaya karena dia akan menjadi gembala saya selama-lamanya. Selesai di dunia sampai dunia yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita berhenti hanya pada di dunia ini saja. Paulus berkata dengan jelas. Kita adalah manusia yang paling celaka. Dalam arti kata paling rugi. Sebab kebersamaan dia sebagai gembala yang baik kepada kita sebagai dombanya. Itu selama-lamanya terjadi. Sekarang saya ingin kembali apa peran pada waktu kita di dunia ini. Yaitu sebagai domba dari gembala yang baik. Di sini dalam Alkitab terus menerus dikatakan bagaimana dia betul-betul mendampingi kita. Saya sebagai pendeta tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Karena pada zaman pandemi sekarang, ini zaman yang paling tidak enak dan paling menyedihkan bagi hidup saya. Sejak saya dilahirkan sampai sekarang. Zaman ini, sekarang ini adalah saat yang betul-betul membuat semua orang tidak nyaman. Yaitu orang merasa kesepian. Kita bisa bayangkan orang bertemu dengan orang. Teman dengan teman. Itu seperti kita bertemu dengan monster. Kita ketakutan.
Apakah ada penyakit dalam diri orang itu? Sehingga pertemuan itu membuat tidak nyaman antara kita dengan orang lain. Dan disinilah kita bisa merasa kesepian yang luar biasa. Dan dalam kesepian ini kita merasa kesendirian. Yaitu tanpa teman kita melihat bahwa kita sebagai makhluk sosial sekarang tidak sedang mengalami apa arti kita sebagai manusia. Kita manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk atau orang yang tidak bisa tidak bertemu dengan orang lain. Sekarang dalam masa pandemi ini kita dipaksa untuk sendiri. Dan lebih jauh lagi kita melihat masa kritis terjadi sekarang. Saya bertemu dengan begitu banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan atau di kantoran. Semua merasa betul-betul stres. Karena kemungkinan masalah ekonomi menjadi masalah karena banyak di lockdown atau ditutup. Sehingga setiap orang merasa gelisah. Apakah saya setiap saat akan dikeluarkan oleh tempat di mana saya bekerja? Ada orang yang pernah mengabdi, bahkan ada orang yang saya kenal pernah memulai sebuah perusahaan. Tahu-tahu cuma hitung minggu dikatakan dia akan dikeluarkan. Sebab memang perusahaan itu tidak bisa dipertahankan lagi. Dan masa ini juga kita bisa melihat itu juga bisa terjadi kepada orang-orang bisnis. Semua businessmen mengeluh bahwa mereka mengalami sangat-sangat shock. Di mana usaha tidak bisa jalan. Dan tidak bisa berbuat apapun juga. Dan kita bisa melihat orang-orang khusus yang bekerja di tempat kesehatan. Kebetulan istri saya memang dokter. Di mana tempat itu adalah tempat yang enak sepertinya. Dia bisa bertemu dengan orang, dia bisa melakukan sesuatu yang baik kepada orang. Di luar daripada uang yang dia akan dapat kemudian. Tapi sekarang dia bertemu dengan pasien pun dengan keadaan yang ketakutan. Jadi kita bisa bayangkan masa yang kritis seperti ini. Tapi sekarang kembali ke dalam nats yang kita baca. Pada waktu Tuhan Yesus berkata jelas dia adalah gembala yang baik. Apakah dia bisa menjadi gembala buat saya? Saya harus jujur sebagai seorang pendeta. Saya sering mengalami kesepian. Saya sering merasa kesendirian. Saya sering bertanya, Tuhan, apakah engkau tuh masih berperan? Saya pernah beberapa kali bertanya dalam pikiran, apakah Tuhan masih sama dengan Tuhan yang selama ini bersama dengan saya? Tapi satu hal, setiap saya kembali ke dalam firman Tuhan, Tuhan menyadari saya bahwa sebagai gembala yang baik, dia tidak akan meninggalkan saya. Ini adalah hiburan dari sebuah kenyataan. Hiburan dari sebuah kenyataan yang betul-betul terjadi. Bahwa dia adalah gembala yang baik. Saya tutup dengan menyimpulkan ini semua. Marilah kita sebagai domba-domba dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita kembali berani membaca firman Tuhan. Berani untuk berkata amin kepada firman yang kita baca. Dan bersama dengan itu berani berdoa untuk bersama-sama dengan Sang Gembala. Kalau saya tadi berani dengan jujur mengatakan saya pernah mengalami down. Tapi saya juga harus jujur mengatakan bahwa pada saat down itu pun Tuhan masih kembali mau mengangkat, menemani saya dalam tangis, dalam kesedihan. Di mana ada satu damai yang terjadi pada kita. Dia sebagai gembala yang baik. Ini kenyataan. Dan itu dia katakan sebagai apa yang kita percaya sebagai firman Tuhan. Dan terakhir kalau juga dia di dalam dunia ini betul-betul menjadi gembala. Ingat Bapak Ibu dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa lari daripada saat berhenti dari kehidupan di dunia ini dan masuk ke dalam dunia baru. Tahu dia gembala yang baik bisa menuntun saya sampai kepada kekekalan itu. Maka saya tidak pernah bertanya kapan saatnya saya akan mati. Kapan saatnya roh saya direnggut atau dicabut. Kapan saatnya? Saya tidak perlu berpikir itu.
Tapi yang saya harus tahu dan jelas, kembali ke dalam firman dan khususnya nats yang kita baca. Kemana setelah di dunia ini saya akan pergi? Apakah ada keyakinan dunia yang baru bersama dengan Tuhan yang menjadi gembala sejak kita percaya di dalam hidup kita di dunia sampai kepada kekekalan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Dan Tuhan, gembala yang baik, bukan karena kita yang baik sehingga dia mau menjadi gembala kita. Tapi karena memang dia gembala yang baik, adalah yang benar-benar baik. Sehingga sekalipun kita mungkin down, dia tetap menemani kita dan dia yang pegang. Kalau saya yang pegang dia, saya akan lepas. Karena saya tidak punya kekuatan untuk memegang. Tapi kalau dia yang pegang, ada kekuatan karena dia Allah. Dan dia sangat mencintai saya dan Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Terus bersama dengan dia, gembala yang baik. Dalam tawa, dalam gembira, dalam tangis, dalam sendirian. Nikmati dia sebagai gembala. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, jujur kami seringkali goyang Tuhan. Karena memang iman kami seringkali lemah. Kami bisa berada di down. Tempat yang sangat bottom, yang sangat dasar. Tapi bersyukur Tuhan, karena Engkau gembala yang baik. Engkau yang memegang kami, bukan kami. Engkau yang punya kekuatan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon, biarlah kami terus Tuhan pegang. Sehingga iman kami kepada Engkau sebagai gembala yang baik. Yang kami yakini, tidak hanya pada waktu kami di dunia, tapi pada waktu setelah kami meninggalkan dunia ini. Engkau gembala yang baik, betul-betul baik kepada kami. Berikan kami hiburan karena kenyataan ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada yang sedang bersuka cita, mungkin ada yang sedang berduka, mungkin ada yang lagi tertawa, mungkin ada yang lagi menangis. Bapa, Engkau sebagai gembala yang baik, Engkau yang tidak akan meninggalkan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, di akhir ibadah ini, mari sama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, Be With You. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord
confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I long to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. And I want to breathe my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Di minggu Advent yang keempat ini Tuhan, kami bersama-sama ingin datang kepadamu, menaikkan syukur atas kasih sayang-Mu yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga, yang telah memberikan pengampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, sehingga kami bukan lagi berdiri sebagai musuh-musuh Allah, tapi sebagai anak-anak yang Kau kasihi, sebagai waris dari kerajaan surga dengan segala kemuliaannya. Tuhan, biarlah kiranya berita pendamaian itu yang akan terus bergaung dalam hati kami, menjadi penghiburan, menjadi damai sejahtera yang sejati, sehingga terlepas dari apapun kehidupan, apapun kesulitan yang harus kami hadapi di dalam kehidupan ini, damai sejahtera itu boleh senantiasa ada dalam hati dan hidup kami, dan boleh menjadi sesuatu yang boleh kami bagikan terus bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami ketika kami sebentar lagi merayakan Natal, biarlah berita kelahiran Tuhan itu menyempurnakan sukacita kami kembali. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama berdoa, memohon belas kasihan dan anugerah Tuhan bagi kota kami di Surabaya ini, ataupun bagi bangsa kami.
Ketika kondisi belakangan khususnya mengenai pengendalian pandemi ini, kami melihat secara manusia mungkin kondisi tidak terlalu baik. Tapi biarlah itu semua tidak merampas sukacita dan damai sejahtera kami. Tidak merampas pengharapan kami bahwa Engkau tetap Allah yang sama, Allah pencipta langit dan bumi, pemegang kuasa atas alam semesta, yang tidak pernah kehilangan kendali atas segala sesuatu. Kami percayakan kehidupan kami di tengah kota ini. Kami mohon dengan anugerah Tuhan, biarlah kami boleh berkontribusi bersama-sama, memberi yang terbaik, menjaga akan kesehatan masing-masing, menjaga protokol dengan seketat mungkin, supaya sekali lagi ya Tuhan, kondisi ini boleh makin dikendalikan dan kami bisa segera memasuki tahun yang baru dengan keadaan yang lebih baik. Kami berdoa bagi pemimpin kota ini, kiranya Tuhan menolong mereka yang terpilih, biarlah mereka mengemban tanggung jawab untuk dengan sungguh-sungguh segera memimpin kota ini menuju keadaan yang semakin baik. Kami mohon anugerah kemurahan Tuhan untuk memimpin negeri kami. Kami sekali lagi memohon kasih karunia-Mu, dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan-Mu, biar mereka semua boleh bersinergi, bekerja sama dengan sebaik mungkin, sehingga ya Tuhan, kondisi negeri ini bisa dibawa menjadi semakin baik. Kami ingin mengakhiri tahun ini dengan mata tetap tertuju kepadamu. Engkau sebagai Allah yang berkuasa dan bertahta atas kehidupan kami. Kami akan memasuki tahun yang baru. Biarlah semua itu Tuhan, kami boleh jalani dengan pengharapan yang tidak berubah, yang tidak berkurang sedikit pun. Ini doa kami. Kami serahkan hidup kami serahkan masa depan kami, semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa. Amin. Mari berdiri saudara, kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Saudara, di akhir ibadah ini izinkan saya menyampaikan beberapa warta lisan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, minggu ini adalah minggu Advent yang terakhir. Maka dalam waktu beberapa hari yang akan datang, minggu ini juga kita sudah akan merayakan Natal bersama-sama. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, Natal kali ini kita adakan tanpa melalui ibadah secara tatap muka. Tapi semoga kekusukan dan berkat sukacita Natal itu tidak berubah, tidak berkurang sedikit pun dalam kehidupan kita. Ibadah malam Natal akan diadakan tanggal 24 Desember mulai sore hari. Materi ibadah secara online dapat saudara temukan di channel YouTube gereja kita. Sedangkan untuk ibadah Natal 25 Desember sudah akan tersedia di channel YouTube kita sejak tanggal 25 Desember sejak pagi hari.
Terus doakan teman-teman yang mempersiapkan diri untuk melayani dalam ibadah Natal baik tanggal 24 ataupun 25. Sehingga semuanya boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Berkaitan dengan Natal juga saudara, seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, tahun ini kita akan berbagi berkat sukacita bagi saudara-saudara kita yang ada di Sekolah Tevila di Rote, Nusa Tenggara Timur. Maka bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang rindu untuk mengambil bagian, memberikan donasi baik berupa uang ataupun buku-buku bacaan anak yang masih baik, kami memberi kesempatan sampai batas waktu esok hari, Senin tanggal 21 Desember 2020. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening gereja kita dengan akhiran angka 25. Sedangkan untuk persembahan berupa barang, buku bacaan anak yang masih baik, saudara dapat meminta informasi lebih lanjut di nomor WhatsApp resmi gereja kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan dalam Warta Lisan hari ini. Semoga Tuhan kiranya terus memimpin kita mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun baru yang akan datang dalam sukacita dan damai sejahteranya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.